Shalom, saudara dan saudariku yang berbahagia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita akan belajar kembali dari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Selasa 14 Maret dengan judul pelajaran kita, Waktunya untuk Menyederhanakan. Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kita ini harus mengetahui tentang kedatangan Tuhan. Dan hari Tuhan itu, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah merupakan hal yang paling penting di tengah kehidupan orang-orang Kristen. Karena tujuan orang-orang Kristen datang menyembah Dia, yaitu menanti kedatangan Yesus yang kali kedua. Agar saat kedatangan Yesus yang kali kedua, umat-umat tebusan itu dapat diangkat dan mewarisi kerajaan sorga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kita harus mencatat dan menggarisbawahi kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat. Namun, dari beberapa orang yang tidak mau tahu tentang Yesus Kristus, tentang kedatangan Yesus, mereka mengejek. Dan bahkan mereka menyatakan bahwa dari dahulu kala janji itu sudah ada, tapi sampai sekarang ini juga belum datang, berarti bohong. Saudaraku, siapakah mereka itu? Dikatakan dalam buku 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, mereka itu adalah yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, yang diikuti oleh hawa nafsu setiap hari, sehingga mereka mengutamakan ketamakan harta dunia ini daripada firman Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, pelajaran kita hari ini menuntun kita melalui 2 Petrus 3:3-12 agar kita mengurangi harta kita dan membantu pekerjaan Injil dan apa yang Allah telah persiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan akan memberkatinya, bukan berkekurangan. Siapakah yang layak untuk mengurangi hartanya? Ya, tentunya setiap umat-umat Tuhan yang menerima berkat dari Tuhan yang berkelimpahan, di mana Tuhan memberkati mereka 1 kali lipat, 2 kali lipat, dan bahkan lebih. Suatu penulis terkenal bernama Ellen G. White dalam buku Nasihat Penata Layanan halaman 39 mengatakan demikian. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan kepemilikan kita? Sekaranglah waktunya, saudara. Kita harus mengurangi harta milik kita, gantinya menambahinya. Karena tidak lama lagi kita akan pindah ke suatu negeri yang lebih baik di surga. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi penghuni tetap dunia ini, tetapi mulailah mengurangi harta benda kita menjadi sedikit mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita dapat membantu pelayanan Injil. Karena firman Tuhan mengatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bila kita memupuk atau menumpuk harta kita di dunia ini, maka tentu hati kita ada di dunia ini, bukan kerajaan sorga yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Sama halnya di dalam 2 Petrus 3:3-12. Banyak orang pengejek tentang kedatangan Tuhan. Tetapi kita harus mengingat firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, firman ini adalah merupakan suatu senjata yang paling ampuh untuk menuntun kita kepada kebenaran Tuhan. Kepada pendapat-pendapat, ide-ide yang mungkin mengatakan bahwa tidak ada kedatangan Tuhan, karena dari dulu sudah berjanji Yesus datang, tapi sampai sekarang tidak ada. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ini adalah kabar bohong. Tetapi ingat, janji Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Itu akan tetap terlaksana sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang kita
kehendaki. Untuk itu apa yang harus kita perbuat? Marilah kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti siapa? Yosafat, Yonatan, yang mengutamakan Tuhan walaupun mereka mempunyai kekuatan sumber daya yang lebih kuat. Tetapi di atas semuanya itu mereka mengingat ada Tuhan yang dapat menolong mereka. Bukan seperti Daud yang menghitung jumlah tentara yang ada di Israel. Tapi Tuhan mengacaukan mereka sehingga orang Israel harus menghadapi tulah dan banyak orang yang mati. 70.000 orang mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila kita mendapatkan berkat Tuhan yang berlipat ganda dalam kehidupan kita, atau yang kita sebut dengan orang yang memiliki harta, orang yang kaya, mari kita membantu pekerjaan pelayanan Tuhan melalui misi Injil, melalui kabar baik yang disampaikan tentang Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Kenapa? Karena harta yang kita miliki saat sekarang ini, kita tidak akan membawanya dengan mobil yang kita miliki ke sorga. Kutipan sekolah sahabat kita mengatakan, kita mengerti dari firman Allah bahwa Dia tidak mengirimkan mobil untuk membawa barang milik kita ke surga. Tinggal semuanya di dunia ini. Satu kutipan terakhir dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa sebagai umat Tuhan, tentu saja kita harus bekerja keras untuk menyediakan bagi diri kita sendiri dalam keluarga kita. Dan jika kita telah diberkati dengan kekayaan, garis bawahi, dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan menikmatinya sekarang, asalkan kita tidak menjadi tamak dan kita bermurah hati dengan harta sehubungan dengan orang-orang yang membutuhkannya. Tidak salah kita menjadi orang kaya, tidak salah menikmati itu bersama dengan keluarga kita. Tetapi kutipan sekolah sahabat kita mengatakan, jangan menjadi tamak, tetapi berbagi dan ingatlah kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dalam konteks tadi, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran hari Selasa. Waktunya untuk menyederhanakan. Biarlah kita menyederhanakan segala harta milik kita untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Mengutamakan Tuhan yang pertama. Maka Tuhan akan melipat gandakan kembali berkat-berkat di tengah kehidupan kita, di tengah usaha kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih berkat yang berlimpah Tuhan berikan bagi kami melalui firman pelajaran sekolah sahabat kami dalam buku 2 Petrus pasal yang ketiga. Bapa di sorga, biarlah kiranya melalui pelajaran ini akan menuntun kami untuk lebih mempercayai dan berpengharapan serta mempersiapkan diri kami bahwa kedatangan Yesus tidak lama lagi. Biarlah kiranya kami dapat mempersiapkan diri kami untuk membantu pekerjaan pelayanan Injil dan memberitakan tentang kerajaan sorga kepada banyak orang melalui harta yang kami miliki. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.